Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebatku yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, Bapak mengucapkan selamat datang di TV Pendidikan Kabupaten Pindrang. Senang sekali pada kesempatan ini, saya, Samsul SPD, Guru IPA dari UPT SMP Negeri 2 Lembang, Kabupaten Pindrang, akan mendampingi anakku di rumah dalam pembelajaran IPA kelas 7. Sebelum kita belajar, Bapak ingatkan, siapkan buku IPA dan alat tulis kalian dan tetap semangat. Baik anak-anak, sebelum belajar, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang campuran. Adapun tujuan yang ingin kita capai adalah kalian dapat menjelaskan pengertian campuran, membedakan campuran homogen dan heterogen, dan yang terakhir adalah memberikan contoh campuran homogen dan heterogen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pasti anak-anakku di rumah sudah penasaran kan tentang materi campuran ini? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang masih dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia biasa. Baik, kali ini yang kita bahas masih ada kaitannya dengan unsur dan senyawa, yaitu campuran. Anak-anakku yang ada di rumah, pernahkah kalian melihat seorang kuli bangunan membuat campuran semen? Apa saja yang dilakukannya? Iya, betul. Ternyata tukang bangunan mencampurkan semen, pasir, kerikil, dan air. Apakah menurut kalian bahan-bahan tadi termasuk campuran? Agar kalian bisa menjawab, simak video berikut ini.
Baik, anak-anak hebatku yang ada di rumah, tentunya penasaran dan bertanya-tanya tentang kegiatan yang dilakukan pada video tadi. Sekarang, Bapak memberikan waktu buat kalian yang ada di rumah untuk membuat pertanyaan terkait video yang telah ditampilkan tadi. Terima kasih untuk anak hebatku yang telah membuat pertanyaan. Mungkin pertanyaan yang telah dibuat sama yang ada di benak Bapak, yaitu, apa perbedaan antara ketiga campuran, yaitu air teh, air gula, serta minyak dan air dalam tayangan video tadi? Termasuk jenis campuran apakah ketiga campuran di atas, yaitu air teh, air gula, serta minyak dan air. baik anak-anakku yang ada di rumah, untuk menjawab pertanyaan tadi, yuk kita sama-sama menyimak penjelasan berikut ini. Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Contoh campuran adalah udara, batuan, paduan logam, air sungai, garam bariodium, susu coklat, teh manis, kopi, dan lain sebagainya. Jenis campuran ada dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk lebih memahami tentang campuran homogen dan campuran heterogen, yuk kita sama-sama melakukan kegiatan seperti tayangan berikut ini. Kita mulai dari alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama, alat yang kita gunakan adalah 4 buah gelas kimia. Anak-anakku di rumah bisa menggunakan gelas biasa atau gelas plastik, yang penting transparan. Kemudian gelas kimia berukuran besar. Dan terakhir adalah sendok. Adapun bahan-bahan yang digunakan adalah air kurang lebih 1 liter, kemudian kecap, pasir, bubuk kopi, dan terakhir adalah garam dapur. Baik, kita mulai kegiatan praktikumnya. Pertama-tama, kita mengisi gelas kimia ini dengan air yang sudah kita siapkan tadi. Pengisiannya kurang lebih 3/4 bagian dari gelas ini. Langkah selanjutnya adalah memasukkan bahan yang pertama, yaitu garam dapur, ke dalam gelas kimia ini yang sudah berisi air. Kita masukkan, kemudian kita mengaduk kurang lebih 2-3 menit. Setelah diaduk kurang lebih 2-3 menit, anak-anakku yang ada di rumah bisa mengamati hasil pencampuran antara air dengan garam tadi. Kemudian selanjutnya kita mencampurkan bahan kedua, yaitu pasir dengan air.
Jadi cara melakukan kegiatannya sama tadi dengan garam dapur. Kita masukkan pasir ke dalam gelas kimia yang kedua yang sudah bersih air. Nah, prosesnya sama tadi, kita aduk kurang lebih 2-3. Nah, setelah diaduk kurang lebih 2-3 menit, sekarang silakan diamati hasil pencampuran keduanya, yaitu air dengan pasir. Kemudian, langkah yang ketiga adalah mencampurkan antara bahan kecap dengan air. Caranya adalah menuangkan kecap ke dalam gelas kimia yang sudah berisi air. Setelah itu, kita aduk seperti biasa kurang lebih 2-3 menit. Nah, setelah proses pengadukan, kita mengamati kembali hasil pencampuran kedua bahan tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencampurkan bahan terakhir, yaitu kopi dengan air. Jadi kita masukkan kopi ke dalam gelas kimia ini yang sudah berisi air. Prosesnya sama tadi, kita mengaduk kurang lebih 2-3 menit. Setelah mengaduk kurang lebih 2-3 menit, sekarang kita amati hasil pencampuran keduanya, yaitu kopi dengan air. Baik, anak-anakku yang ada di rumah, setelah menyaksikan video tadi, silakan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah yang terjadi pada semua campuran setelah proses pengadukan? Di antara campuran itu, bahan manakah yang larut dan tidak larut dalam air? Dari percobaan tadi, manakah yang termasuk campuran homogen dan campuran heterogen? Buatlah kesimpulan dari percobaan tadi. Baik, anak-anakku yang ada di rumah, setelah menjawab beberapa pertanyaan tadi, pasti kalian semua sudah paham kan tentang campuran homogen dan campuran heterogen ini? Untuk lebih memahami materi ini, silakan simak penjelasan berikut ini. Campuran homogen adalah suatu campuran yang terjadi antara dua zat atau lebih dengan partikel-partikel penyusun yang sulit atau tidak dapat dibedakan lagi. Campuran homogen juga sering disebut sebagai larutan. Contoh sederhana campuran homogen yaitu campuran gula dengan air yang dinamakan larutan gula. Contoh sederhana lainnya yaitu campuran air dengan garam dinamakan sebagai larutan garam. Ukuran partikel yang terdapat di dalam larutan memiliki diameter sangat kecil, yaitu sekitar 1 nanometer, dan sulit atau tidak dapat dilihat dengan mikroskop. Campuran heterogen adalah campuran yang terjadi antara dua zat atau lebih
dengan partikel-partikel penyusunnya yang masih dapat dibedakan satu sama lainnya. Pada campuran heterogen ini, dinding pembatas antara zat masih bisa dilihat. Contoh, air sungai, campuran air dengan minyak, campuran kopi dan air, dan lain sebagainya. Campuran heterogen terdiri atas koloid dan suspensi. Koloid adalah campuran heterogen yang ukuran partikelnya antara 1 sampai 100 nanometer dan hanya bisa diamati dengan menggunakan mikroskop ultra. Contoh, air santan, susu, dan lain sebagainya. Suspensi adalah campuran heterogen yang ukuran partikelnya lebih dari 100 nanometer dan bisa diamati partikel penyusunnya walaupun tanpa mikroskop. Contoh, campuran minyak dan air, campuran air dan pasir, campuran kopi dan air, dan sebagainya. Untuk lebih memahami perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi, silahkan disimak tabel berikut ini. Baik, anak-anakku yang ada di rumah, sebelum Bapak tutup pembelajaran kali ini, kalian diskusikan bersama temanmu, kakakmu, atau kedua orang tuamu tentang pertanyaan berikut ini. Jelaskan perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen. Berikan 5 contoh campuran homogen dan campuran heterogen dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak hebatku yang ada di rumah, sampai di sini dulu pembelajaran IPA hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya tentang asam, basa, dan garam. Dan tetap ingat, selalu jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan yang paling penting, selalu memakai masker saat di luar ruangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.